Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bumi akan lanjutkan belajar kita. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Bu Umi lanjutkan. Pada hari ini materi kita adalah muatan pelajaran PPKN kelas 5, tema 5, subtema 2. Adapun materi pembelajarannya adalah yang pertama proklamasi kemerdekaan Indonesia, persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam, semangat kekeluargaan dan juga gotong royong. Materi ini Bu Umi rangkum dalam satu video pembelajaran pada tema 5, subtema 2. Dan juga materi yang terdapat pada, pembelajaran 3, 4, dan juga 6 anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bahwa Indonesia dengan keadaan kita yang seperti sekarang ini, bukan kita tidak pungkiri bahwa telah melalui proses yang namanya sebuah perjuangan gitu anak-anak ya. Jadi, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah itu sudah dimulai sejak lama, Nana. Kita ketahui bahwa Belanda saja menjajah Indonesia kurang lebih 350 tahun, Nana ya. Hampir, eee, sangat lama, Nana ya, bahkan 2,5 abad itu ya. Nah, hal ini dibuktikan ya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya tokoh perjuangan ataupun pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah, ya. Ya mulanya perlawanan Indonesia memang mengalami, banyak kegagalan anak-anak ya. Kenapa? Karena, pada saat itu belum adanya persatuan dan kesatuan. Jadi perjuangan bangsa Indonesia pada, kala itu masih banyak mengalami kegagalan karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Walaupun sudah banyak terdapat organisasi-organisasi, tapi organisasi tersebut masih bersifat kedaerahan gitu ya, anak-anak ya, atau lebih sifat sukuisme gitu ya. Nah, oke. Nah, anak-anakku sekalian, rasa nasionalisme bangsa Indonesia itu mulai muncul sejak berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Semangat, perjuangan ini semakin diperkuat dengan, ikrarnya Nana ya, jadi, ikrarnya di Sumpah Pemuda yang anak-anak mungkin, kemarin sudah Bu Umi sampaikan ya bunyi dari ikrar Sumpah Pemuda, yaitu, pada yang dibacakan ya pada kongres kedua Nana ya, pada tanggal 28 ya, 27 sampai 28 pastinya tanggal 28 Oktober 1928 yang setiap tanggal 28 Oktober pasti kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda anak-anak ya. Jadi pada kongres itu bangsa Indonesia mengakui tanah air yang satu, kemudian bahasa yang satu, kemudian, eee eee, bangs bahasa persatu tanah air yang satu, bangsa yang satu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia gitu ya. Ini bahasa bukan bahasa Nana ya, ini bahasa Indonesia gitu ya. Jadi ini bunyi dari ikrar dari Sumpah Pemuda. Nah, anak-anakku sekalian, setelah perjuangan yang lama dan pengorbanan yang tidak sedikit, akhirnya bangsa Indonesia pun, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Jadi memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian, proklamasi kemerdekaan ini anak-anak, kita ketahui terjadi pada Jumat ya, 17 Agustus 1945 yang kita peringati juga kalau pada tanggal 17 Agustus sebagai HUT ya, HUT Kemerdekaan Indonesia, Hari Ulang Tahun Indonesia ya. Jadi ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang pada waktu itu dibacakan teks proklamasinya
pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta atau yang kita kenal pada saat ini menjadi Jalan Proklamasi nomor 1 ya. Jadi kalau anak-anak pergi ke Jakarta, maka nama Pegangsaan Timur ini berubah menjadi Jalan Proklamasi nomor 1. Nah, jadi proklamasi kemerdekaan perlu dilakukan untuk mengumumkan anak-anak ya, kedaulatan bangsa Indonesia khususnya kepada dunia. Nah, pada saat itu, ini adalah, gambar atau foto anak-anak ya, foto, Bapak, Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta ya, yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, adapun, mmm, proklamasi kemerdekaan berhasil dibacakan atas kerjasama berbagai pihak. Ya, para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anakku sekalian, isi dari proklamasi, merupakan hasil diskusi dari, ini ya, Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga, Ahmad Subarjo. Jadi, isi proklamasi itu dirancang ya atau hasil diskusi dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo, ya Nana ya. Nah, Soekarno kemudian menuliskan naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan gitu ya. Nah, kemudian setelah, naskah selesai dibuat ya, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk, mengetik naskah tersebut dengan ditemani BM Diah ya. Jadi ditemani oleh BM Diah. Tapi yang mengetik teks proklamasi adalah Sayuti Melik ya. Nah, penyusunan naskah proklamasi itu dilakukan di rumah Laksamana Maeda. Jadi Laksana Maeda ini adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran ya Jepang yang bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Jadi Laksana Maeda ini membantu anak-anak ya, walaupun dia sendiri adalah perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang gitu ya. Nah, kemudian naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan juga Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, ini seperti yang Bu Umi tampilkan. Jadi isi dari proklamasi adalah kami, bangsa Indonesia. Dengan ini kalau ini ejaan lama ya Nana ya, dibaca menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, nggak kelihatan ya, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, ini adalah bunyi dari teks proklamasi. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, anak-anak, ya setelah pengobahan Indonesia, dilakukan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhut Sastrokusuma. Bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Saat pengibaran bendera, seluruh masyarakat hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya ini anak-anak ya. Nah, jadi lagu Indonesia Raya pernah dikumandangkan pertama kali pada saat Ikrar Sumpah Pemuda, anak-anak ya, yang diciptakan oleh, eee, siapa anak-anak? Ya betul ya, oleh W.R. Supratman. Oke, betul ya. Nah, kemerdekaan Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia ya, Nana. Eee, oleh sebab itu, bangsa Indonesia bersatu untuk meraihnya. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi dalam bentuk kerjasama seluruh bangsa Indonesia dalam mempersiapkan proklamasi. Ada yang menjahit bendera merah putih, menyiapkan bambu sebagai tiang bendera,
menjaga keamanan selama proklamasi dibacakan, hingga menyebarkan naskah proklamasi ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, apabila bangsa Indonesia tidak bersatu, anak-anak, maka pembacaan proklamasi tidak akan dapat terlaksana dengan lancar. Semangat persatuan dan kesatuan yang telah ditunjukkan oleh pejuang kita hendaknya harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah gambar pada saat pengibaran bendera merah putih, gitu ya. Oke, baik kita lanjutkan ke persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya, alam ya. Anak-anakku sekalian, kita ketahui, bahwa anak-anak ya, eee, Indonesia itu, memiliki ya anak-anak ya, memiliki, apa namanya, sumber daya alam yang sangat, luas ya, sangat banyak anak-anak ya. Jadi karena Indonesia terdiri dari pulau tadi ya, sehingga pulau-pulau tersebut, menjadi sebuah apa, kesatuan ya negara, NKRI gitu ya. Dan di setiap pulau itu memiliki sumber daya alam yang, berbeda-beda, satu dengan, yang lainnya gitu ya, satu pulau dengan yang lainnya. Setiap wilayah pun dapat menghasilkan sumber daya alam yang beragam gitu ya anak-anak ya. Misalnya wilayah dekat laut menghasilkan garam ya, dan sumber daya sumber daya, laut lainnya, ikan ya anak-anak ya, kemudian, eee, rumput laut ya, dan lain sebagainya ya. Nah, sedangkan wilayah dataran tinggi misalnya menghasilkan perkebunan seperti misalnya teh gitu ya. Nah, ini adalah, hasil-hasil yang yang terdapat pada setiap, pulau gitu ya, yang ada di sekitar, eee, masyarakat ya, alam atau sekitar alam gitu ya. Nah, jadi sumber daya alam di seluruh Indonesia tersebut harus dikelola dengan semangat persatuan gitu anak-anak ya, semangat persatuan dan kesatuan. Nah, apabila setiap masyarakat dapat bersatu mengolah sumber daya alam, maka kesejahteraan masyarakat bersama ya, kesejahteraan bersama akan tercapai. Ya, nah anak-anakku sekalian, salah satu wujud dari, eee, ini ya, pengelolaan, persatuan dan kesatuan itu tertuang, dalam, gotong royong ya. Jadi gotong royong ini adalah bekerja sama gitu ya, bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan bagi kepentingan bersama ya. Nah, gotong royong merupakan salah satu penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pekerjaan yang dilaksanakan secara gotong royong akan menjadi lebih ringan dan dapat cepat selesai gitu ya. Nah, gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu ya, Nana ya. Jadi masyarakat Indonesia menerapkan gotong royong dalam berbagai kegiatan. Misalnya saat membangun jembatan ya, Nana, untuk kepentingan bersama. Kemudian gotong royong juga banyak diterapkan di lingkungan rumah dan sekolah. Seperti gambar yang ada di layar kalian. Ini adalah gotong royong membersihkan halaman ya atau sekitar, kelas ya Nana ya. Jadi ini contoh gotong royong di lingkungan sekolah gitu ya. Nah, gotong royong itu juga dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan gitu ya Nenek ya. Nah, semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga sendiri gitu ya. Nah, seperti keluarga. Nah, kita akan menghargai, menghormati, serta menyayangi sesama seperti keluarga sendiri. Nah, manfaat semangat kekeluargaan antara lain misalnya meningkatkan persatuan dan kesatuan ya, mencegah perpecahan, menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama, kehidupan menjadi aman dan damai. Oke, mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan pada pelajaran PPKN tema 5 subtema 2.
Jika ada kekurangannya, Bumi mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak.